gimana ceritanya kok di umur yang masih muda sangat beruntung bisa terjun dan mau open mind lah gitu loh, mau melek kripto gitu loh. Gimana sih cerita di awalnya itu Bro Zamza? Silakan Bro. Ini ini pertama-tama terima kasih juga buat Dex Capital ya. Jujur ini acara pertama saya diwawancarai sebagai narasumber dalam arti Oh menceritakan gitu ya kisah Bro saya ya. sendiri. Iya, biasanya kita yang wawancarain soalnya. Oh gitu ya. Iya. Saya sendiri nggak pernah ngebongkar, saya sendiri baru ngebongkar kisah saya ini itu pun nggak full. Nanti bakal coba saya ceritain fullnya di sini lah. Yang nggak Ya, saya ceritain di video YouTube saya. Nah, harus eh, wajib Bro. karena ya agak sedikit sedih sebenarnya. Makanya saya pun nggak mau cerita sebenarnya. Nah, kalau misalkan awalnya kenapa kenal kripto ya? Kalau misalkan kita ngomongin kripto itu sebenarnya udah dari dulu sih. Soalnya kan anak warnet, cuman itu cuman denger-denger doang. Pada saat itu saya pun nggak punya ATM dan sebagainya, jadi ya nggak ngikutin juga gitu. Nah, pada kejadiannya itu awal saya bener ya di 2017. Itu terjadi saat bokap ayah saya meninggal. Saya itu kan posisi di mana masih kuliah. Masih kuliah, ibu saya ini jadi tulang punggung lah, terpaksa jadi tulang punggung untuk 4 orang anak gitu, dan di mana semuanya kuliah gitu kan. Nah, saya ini ngerasa diri saya ini kan, ya saya kan ngepang juga dulunya. Jadi saya rasa yang kalau misalkan saya paksa ini kuliah, saya rasa itu keluarga saya bisa hancur gitu. Karena ya dari mana uangnya gitu kan, kalau kata Yusuf Mansur kan dari mana uangnya gitu kan. Nah, jadi ya mau nggak mau saya ngalah, udahlah saya yang kerja aja gitu, saya yang kerja aja, minimal pikiran saya saat itu ya nggak kayak sekarang Om, jauh pemikiran saya bisa nyampe kayak sekarang, nggak kepikiran gitu, cuman ya paling nggak saya bisa ngidupin diri saya sendiri lah. Nah, pada saat itu saya ke Jogja kebetulan sulit banget untuk orang Lampung itu nyari kerja. Saya nggak tahu kenapa. Di Jogja sana, di Jawa sana, ternyata orang Lampung sulit untuk nyari kerja. Oke. Nah, Nah, pertanyaannya kenapa memilih Jogja, Bro? Kenapa nggak memilih yang lain? nah, kebetulan abang saya saat itu masih kuliah di Jogja. Jadi paling Oke, nggak saya itu bisa numpang di sana untuk tidur gitu. oke. Nah, itu di situ akhirnya karena nggak bisa nyari kerja, oke lah nyari di internet bagaimana caranya ngasilin duit secara gratis. Di situ kenalah singkat cerita kenalah kripto gitu. Mempelajari kripto lebih dalam. Jadi dari situ awalnya jadi kalau misalkan diomongin tanpa modal, iya saya tanpa modal. Dulu pertama kali saya join tuh dari iDrop ya. Mungkin kawan-kawan di sini udah pada tahu saya punya channel iDrop juga, di mana itu tempat saya nyari gratisan dulu gitu. Sampai sekarang sih masih nyari gratisan juga gitu. Nah, itu tapi dulu selain iDrop saya juga jadi admin. Jadi buat kawan-kawan di sini kalau misalkan kalian itu join di kripto, menurut saya pribadi ya kripto itu luas, teman-teman. Itu cuma mata uang. Cara ngasilin duit di kripto itu banyak. Bahkan bagi lo yang eh, kemampuan basicnya mungkin di kripto, tapi lo bisa kayak berkreasi gitu, silakan aja di kripto bisa kok. Bahkan kita buat short video juga dibayar kan bisa jadi salah satu bentuk promosi gitu. Jadi ya udah gitu. Saya nyari duit kayak gitu dari kripto, ya dari gratisan. Habis itu berkembang sampai sekarang. Oke, mungkin bisa cerita sedikit gini, Bro. Tadi kan awal mengawali dari airdrop tuh nggak, Bro? Nah, Ya, kira-kira istilahnya sekarang kan banyak tuh banyak orang yang tergiur dengan airdrop, tapi ujung-ujungnya itu menjadi malapetaka buat yang bersangkutan tuh nggak. Biasanya dia kena web phishing, dusting attack segala macam tuh nggak. Nah, terus pengalamanmu di awal istilahnya pasti ini otodidak apa ada yang ngajarin, Bro, untuk istilahnya bermain airdrop tersebut, Bro? Terus untuk biar eh, bisa memilih airdrop yang aman dan nyaman yang tidak berdampak negatif ke kita gimana?
sebenarnya itu ya nyari otodidak sendiri Om. Sampai sekarang aku punya channel trading sendiri, punya Hmm. kapital venture kapital sendiri. Itu ya dari otodidak Om. Jadi kayak ya belajar paling cepat menurut aku itu adalah dengan cara terlibat gitu. Kalau Hmm. misalkan kita ngomongin masalah pengalaman ya, Hmm. ya simpelnya nggak ada nahkota yang hebat ya kan kalau misalkan dia terlahir dalam laut yang tenang kan simpelnya gitu ya. Ya, Itu adalah suatu apa ya pengalaman yang emang harus lo laluin sih. Jadi kita bisa tahu dari kesalahan tersebut bahwasanya mungkin wallet kita harus kita bedakan wallet utama sama wallet airdrop. Kita harus kena phishing dulu sih minimal. Jadi oke. kita tahu, iya. Jadi kita tahu apa yang kita kita lakuin gitu. Kalau misalkan kita cuman diomongin doang, kita nggak benar-benar memperhatikan pastinya. Harus benar terjadi. Bahkan ya Om ya, aku bongkar aja, aku pernah kehilangan uang 1 miliar Wih, karena ya. aku lupa private key. Wih, my God. Baru Itu beli itu mau aku nanya, 1 M wallet aku itu pertamanya itu di tahun pajangan berapa? luar. Baru mau nanya gitu. Iya, itu pajangan ada kok walletnya. Nanti aku share di sini. Aku posting di IG malah. Itu 1 miliar. Wih, Iya itu gimana? ceritanya Iya gimana, bro? Bisa sharing dulu sedikit nggak? iya, pertama kali aku buat yang namanya Trust Wallet. Aku kan pemain Hmm. airdrop zaman dulu, dari dulu. Ya. Nah, Trust Wallet tersebut kan ada yang namanya private key. Hmm. Ya zaman dulu mikirnya ya ngapain gua backup sih? Kan gua make juga API ini. Nyemplung ke laut ya Hmm. udah hilang. Ya zaman dulu nggak terlalu dipikirin karena masih 3 jutaan 4 jutaan. Namanya kripto kan naik ya. Doge aja sekarang udah Hmm. berapa? Ya, Ya setuju. ya udah pas jadi 1 M ya ya udah lah mau gimana. Hmm. Gara-gara private key ternyata harus di backup. Dulu diomongin, saya nggak percaya. Harus Hmm. jatuh dulu. Sekarang semua di backup. Semua di backup ya. Hmm. Oke, oke. Kalau sekarang itu gimana? Mungkin mumpung berhubung istilahnya Bro Zamzanya ngebahas tentang ini karena beli lihat kan banyak sekali investor di luar sana tuh yang fokus untuk mencari cuan, untuk istilahnya melipat gandakan dia punya keuntungan, tapi dia melupakan untuk mengamankan asetnya. Setuju nggak, Bro? Nah, sehingga Iya, ya akhirnya benar seperti yang Bro terjadi kan. Nah, kira-kira dengan pengalamannya Bro Samsa itu ada nggak mungkin pesan buat teman-teman Dex Lover di sini gimana caranya bahwasanya untuk mengamankan aset sama pentingnya dengan untuk kita mencari cuan kayak gitu istilahnya. Nah, kalau Bro yang sendiri ada nggak triknya gimana ya, caranya untuk biar kita mengamankan aset kita, Bro? yang pertama yang harus kita ketahuin, Bang, kalau misalkan kita lihat buku bahkan salah satu YouTuber Hmm. favoritku kan sukses before 30 years, itu kan Ya. dia ada pernah ada kutipan di buku itu mencari uang sama menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda. Oke. Untuk menjadi kaya simple. Untuk menjadi kaya itu simple. Misalkan kita jackpot ataupun kayak ya kita dapat uang gitu tiba-tiba dalam bentuk banyak gitu. Misalkan investasi lah kita tiba-tiba kali 100 misalkan gitu. Hmm. Kalau misalkan kita nggak TP dan kita nggak punya ilmu keuangan yang cukup, maka kita bakal kembali lagi itu ke nol. Reset. Oke. Banyak nggak sih pengalamannya di sini mungkin teman-teman? Kita Ya. udah investasi, kita udah cuan nih. Tapi kita pada saat di atas, kita nggak TP. Ataupun kita nggak mengamatkan modal kita. Ujungnya ya kita kembali miskin lagi. Makanya ada kutipan yang aku simpen sampai sekarang itu, yang terpenting dalam keuangan ya, dalam menjadi kaya gitu kan. Yang terpenting adalah ilmu keuangan. Kalau misalkan modal itu nggak terlalu penting. Kalau modal lu banyak tapi ilmu keuangan lu kecil, maka lambat laun modal yang banyak itu bakal kegerus. Tapi kalau misalkan ilmu keuangan lu itu tinggi, modal lu dikit, lambat laun, aku yang dari gratisan aja bisa jadi miliarder kayak kayak kata beli. Hmm. Gitu. Simpelnya gitu. Yang terpenting adalah ilmu keuangan sebelum modalnya Oke. itu sendiri. Hmm. Terus kalau kalau money management seorang Bro Samsa tuh kayak gimana, Bro? Bisa Nah, dibocorkan dikit nggak? yang pertama adalah kita kita harus tahu ini di dalam cryptocurrency ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita bahkan di dalam hidup itu ya kan ya,
Iya, oke oke. Kita bakal bahas dalam cryptocurrency terlebih dahulu. Yang Mm-mm. kebanyakan orang salah adalah eh, mereka kripto mereka join ke dalam cryptocurrency itu alasannya karena apa? Gitu yang pertama. Alasannya karena pengen uang gitu. Alasannya karena rata-rata pengen uang cepat ke FOMO dan sebagainya. Pastinya kebanyakan orang seperti itu. Mm-mm. Termasuk saya gitu pada awal. Cuman ya, tapi mereka itu tidak hidup di dalam cryptocurrency, Om. Ya. Mereka tidak hidup di dalam cryptocurrency. Artinya gini, kayak misalkan banyak orang halu lah di cryptocurrency itu yang terjadi. Saya ter Iya, betul Om. iya kayak naruh 1 juta tiba-tiba berharap besok, ini coba kalau misalkan ini harga $1.000, it's damn. Betul. Iya. Salah satu suhu aku, si Getanoko bahkan pernah bilang, influencer-influencer jangan pernah mau jadi korban influencer yang memanfaatkan membernya untuk cuci piring. Udah mah bayar kelas, habis itu jadi tempat cuci piring pula gitu. Influencer-influencer itu cuma ngomong kayak ini bakal naik ke segini, segini, segini. Tapi mereka nggak paham itu koin apa, token apa, fundamentalnya gimana. Iya kan? Yang bisa ke halu ini kalau misalkan naik kali 5 itu kayak itu parah banget sih. Kita harus 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 lebih teliti lagi lah, dia riset ulang gitu. Jadi sebenarnya ini kan teknologi masa depan gitu. Ini kan teknologi masa depan bukan gambling ya. Kalau misalkan kita ngomongin ini bakal naik ke sekian, ke sekian, ke sekian, gitu. Apalagi kalau misalkan kita baru naruh 1 juta hari ini, habis itu besok lagi berharap besok jadi 10 juta, kita harus berpikir apakah itu sebuah angka yang realistis gitu loh. Dari mana? Oke. Apalagi apalagi kejadian ini kan, kejadian Luna sekarang itu kan. Nah, oke, menarik nih bro. Tadi juga ada beberapa teman-teman Dexlapor juga apa namanya tuh mungkin nanti ada di sini ada namanya Bro Sunrise ya. Nanti mungkin beliau akan bertanya langsung. Nah, kira-kira menurut Bro Zamsa nih, kan udah kenal kripto ini dari tahun 2017 dan sudah melewati siklus 4 tahunan itu kan jadi istilahnya. Nah, kalau ngelihat fenomena Luna yang terjadi belakangan ini gimana, Bro Samsa? Ada komentar nggak? Nah, ya ini banyak banget ya. Bahkan aku buat komedi berkali-kali ya soal Luna. Iya. Kita ngomongin soal bear market ya. Kebiasaan Ya, market cryptocurrency. Bear market itu pasti selalu ada tumbal. ada tumbal ya. Selalu ada Selalu ya. tumbal. Selalu ada tumbal. Kalau misalkan kita ngomong 2017 2018 pada saat itu mungkin teman-teman masih belum lupa tentang BitConnex yang BitConnex ya kan. Dia masuk ke dalam top Mhm, CMC juga. mhm. Landing program pada saat itu BitConnect, Octoin, Hexanet, yaitu semua pada scam. Cuman banyak orang yang bandingin mana ngeri mana nih antara bear market 2017 sama 2022. Iya, menurut gua jauh lebih enak 2022. Oke, Luna scam gitu. Luna rupol gitu. Cuman Bitcoin nggak kena kan. Kalau zaman dulu BitConnect yang scam, project yang unit dan segala macamnya scam, bahkan XRP, BCH yang ngalamin penurunan banyak banget dari $3.000 kan BCH itu sampai berapa ratus dolar itu yang kena BTC. Kalau sekarang kan kita aman. Kalau kita nggak punya Luna, kita tetap tenang-tenang aja kan. Paling yang nangis yang punya Luna doang. Kalau dulu semuanya nangis, Om. Semua orang bilang BTC bakal ke nol. Karena regulasinya zaman dulu kan masih dikit. Kalau sekarang kan banyak negara juga yang udah ngeregulasi BTC kan. Malah di Indonesia sekarang kan udah dipajakin. Artinya udah masuk ke dalam komoditas. Gitu. Ya udah, Terus lebih aman menurut aja. analisanya Bro Samsa ini kejadian Luna ini sebuah konspirasi apa memang itu memang natural, memang terjadi memang seperti itu apa ya karena partnership yang toksik apa gimana gitu loh. Kalau yang aku sempat denger isu gitu kan ada permasalahan dari salah satu ini kan. Kalau yang pernah aku sempat denger isunya sih, ini bukan ofisialnya ya.
ada isunya itu ada seorang kelompok yang menyerang gitu kan. Dia orang Hmm. invest habis itu di dalam itunya habis itu dia orang cabut gitu. Atau gimana lah teknikalnya. Dan dia orang itu kan nyerang berbagai stablecoin kan ujungnya kayak Wafes. Habis itu TRX ya bakal jadi target selanjutnya. Cuman di sini si Justin udah siap kan untuk menghadapi mereka. Nah, itu aku kurang paham deh. Ada kelompok tertentu yang emang memanipulasi itu gitu. Memanipulasi sistem itu gitu. Karena ada celah di situ gitu. Di ekosistem itu ada celahnya. Ya, aku dengar sih seperti itu. Cuman untuk itu cuman isu sih Om. Belum ada eh, apa ya? Belum ada pengumuman resminya lah. Ya, nah terus gini bro, apa namanya tuh? Ini kan ada beberapa teman yang nanya, ada yang DM ke Beli, ada yang di grup juga gitu loh. Hmm. Dengan fenomena Luna yang benar-benar, ya kalau dibilang ya orang juga jadi ngeri dan ada efek dominonya pastinya tuh nggak, karena ya ten market Oke. cap bisa 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 sampai di listing seperti ini, bisa ngalamin kejadian kayak gini. Nah, kira-kira pengalaman dari tahun 2017 dengan ada fenomena yang Hmm. sama seperti ini, kira-kira bisa nggak, maksudnya ada satu project yang mungkin kurang lebih nasibnya seperti Luna, bisa nggak dia bisa pulih kembali? Nggak pulih Hmm. artinya ke harga yang anu lah, tapi minimal ya mungkin KTH. masih bisa survive lah. Ada nggak, langsung muntaber, apa langsung hilang dari peredaran? Kayak kemarin tuh kan yang terjadi, yang Titan apa namanya itu kan pernah juga ngalamin kayak gitu kan. Itu gimana lagi kalau menurut Bro Samsa? Karena soalnya Hmm. banyak banget yang juga mau gambling kan. Ya iseng-iseng lah gambling kan. Hitung-hitung kita beli baju, beli apa kan, barang 500 ribu, sejuta, siapa tahu dia naik sekian kan bisa. Nah, kira-kira dari analisanya Bro Samsa gimana Bro? Oke, yang pertama kita ngomongin apanya dulu, gamblingnya dulu, apa berdasarkan pengalaman ngelihat hal seperti ini? Berdasarkan pengalaman dong. Itu yang Oh ya udah. kan jam terbang Kalau yang mahal. Pengalamannya Bro kalau Samsa kalau yang mahal. misal kalau misalkan kita ngomongin top CMC kok bisa seperti ini? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara realistis soal data, top CMC itu selalu berubah top 10 CMC. Cobalah lihat biasanya ada sih di Twitter itu. Screenshot top CMC. 50 top CMC. Siapa sih yang bertahan? Paling cuman kurang dari 10. Hmm. Iya, nggak ada yang menjamin bahwasannya top CMC itu nggak bakal ini nggak bakal turun, nggak bakal scam gitu. Nggak ada yang menjamin gitu. Cuman di sini makanya kan kalau zaman dulu ya dari 2018 tahu aku, tapi aku nggak tahu ya di belakang sana itu gimana sebelum tahun 2017 tersebut. Yang jelas aku masuk BTC itu ETH itu masih $100, BTC 50 jutaan dan sebagainya lah. Hmm. Itu top CMC selalu berubah. Kedua, top CMC, salah satu dari top CMC itu dikorbankan. Yang ketiga, top CMC, mereka ada perbedaan dasar. Makanya BTC maksimalis, Om tahu soal BTC maksimalis nggak? Om? Belum. Jadi itu mereka sekelompok. Oh ini kok kayak. Bro Rizky, Jadi itu tuh ini ada kok meletup bro? sekelompok ini holder BTC yang betul-betul anti altcoin Om. Karena ya kejadian itu. Top CMC dia invest ya scam gitu. Altcoin yang naik habis itu koreksi nggak naik-naik lagi gitu. Ya mereka ujungnya memutuskan untuk invest di BTC aja. Itulah BTC maksimalis. Oke, jadi dari segi pengalamannya gini, Bro Samsa, kalau ngelihat fenomena ini gimana, Bro? Ada nggak sampai yang bisa dia apa nama tuh, sampai bisa ada pulih sedikit lah gitu, Bro? Apa langsung menghilang dari peredaran? Kalau dari ini ya, dari pengalaman aku, Hmm, untuk dia pulih ya contohnya aja ETH juga kan kena yang nyampe parah banget ya. Nggak bisa dibandingin ya. ETH. Oh, oke. BCH sama XRP. Ya itu, nyampe sekarang holder 4 tahun yang lalu pun belum kejemput. 4 tahun. 4 tahun pun belum kejemput itu. Wow. Oke, terus kalau dari sisi gamblingnya gimana, Bro? Kalau dari segi gambling, it's oke-oke aja gitu. Kalau misalkan kita tahu
simpelnya gini, banyak kita tahu bahwasanya ini project ini emang dia terindikasi scam, Iya. rupul gitu kan. Habis itu kita mau coba-coba, it's okay. Tapi ada permasalahannya apabila kita menganggap project itu masih project bagus, Om. Jadi kayak, ah ini bagus nih buat long term. Sedangkan itu udah terindikasi scam gitu. Kan ada kan? Jadi kayak, ini produk scam. Cuman ada beberapa kejahatan orang-orang, bahkan sekarang ada kan Terra Luna underscore com, di mana itu ya mungkin korban orang-orang sangkut yang nyuruh orang beli-beli Luna gitu kan. Iya, gimana ya? Iya, akuin aja gitu. Kalau emang project ini ruk gitu loh. Kalau misalkan lu mau iseng-iseng ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan lu berharap banyak ya janganlah. Bedain antara judi sama investasi kan. Kalau gambling ya nggak apa-apa. Oke, Sah-sah aja kok. siap. Ya, thank you, bro. Mungkin sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, eh, sedikit lagi satu nih mungkin, bro. Tadi kan bro pernah kehilangan aset sampai 1 miliar gara-gara lupa private key-nya kayak gitu. Nah, bisa Hmm. disonding ke kami kira-kira kapan dan dari koin mana bro Samsa bisa dapatkan 1 M pertamanya di dunia kripto? Kalau 1 M pertama itu bukan itu. Apa? Kalau 1 M itu pertama itu aku dapat dari airdrop. Oh, dari airdrop. Wah, Dari menarik nih, bro. airdrop. Kok Dari bisa, bro? airdrop. Iya, dulu itu ada yang namanya airdrop DGTX, di mana itu pemenang utamanya itu dapat berapa ya? 40 ETH atau berapa gitu. Lupa. Pokoknya total-total itu aku ikut 3 kali kan. Di mana Mhm. ya pokoknya total hadiahnya itu hampir 1 M 900 juta berapa gitu. Jadi saat ronde pertamanya 300 jutaan, ronde 2, ronde 3 apa tuh namanya? Aku pemenang pertamanya juga gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Wow, keren banget nih, bro. Ya, bolehlah, bro. Sekalian nih, bro kan ada punya gini nih, ada punya grup airdrop juga. Siapa tahu teman-teman di sini juga mau apa no, ikut join di sana. Nanti DM beli biar tak share di sini juga nanti ya. Gini, Oke, gini beli. selanjutnya Bentar beli. beli Aku buka. mau ngasih saran Hmm, dulu juga buat teman-teman di sini. Yang boleh. pertama adalah Silakan. kripto ini kan sekarang banyak cabangnya ya beli ya. Banyak Ya. cabangnya. Orang masuk karena Hmm, futur ada. Orang hmm, masuk karena micin ada. Orang masuk karena airdrop ada. Nah, hmm, permasalahan utamanya adalah kenapa tidak melakukan semua itu. Karena kalau oke. kalau aku itu seorang crypto enthusiast beli. Jadi kan Ya. kalau misalkan kita ngomongin ini juga buat orang yang nanya-nanya ke gue, Bang, lu minus tapi kok nggak terlalu pikirin ya? Karena gue crypto enthusiast bro gitu loh. Banyak hal yang bisa gue lakuin dan banyak hal yang gue masih cuan aja tuh gitu loh. Nggak terlalu ngepek amat. Mungkin di investasi gue ngepek di tempat yang lainnya nggak nih gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin, aku sendiri itu kan pertama itu ada yang namanya dari project itu awal dibuat ya sebagai pertama itu kan private sale ya Hmm, private sale. Yang kedua itu setelah private sale itu kan biasanya mereka melakukan airdrop. Setelah ya. airdrop biasanya mereka melakukan testnet. Setelah Ya. testnet mereka biasanya IDO. Nah setelah Hmm, IDO biasanya mereka masuk ke market. Market ini, nah ini pemburu-pemburu micin nih biasanya tuh yang under value tuh. Nah ya. mereka masuk ke market entah cek atau DEX pemburu micin lah. Nah setelah masuk itu mereka masuk ke big cap. Nah ini pemburu-pemburu yang di big market di apa tuh namanya market-market yang di top 100 nih. Habis itu masuk lagi mereka ke futur. Itu ada 7 tempat sebenarnya lu bisa nyari cuan di situ gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang mereka tuh cuma satu doang. Jadi mereka pening loh. Jarang ngapain ya. Jadi cuma melototin market, turun kayak sekarang nih Dam. Lihatin market aduh masih merah, masih floating loss gitu kan. Sedangkan ada banyak loh cabang di mana lu masih bisa cuan sebenarnya. Kalau investasi lagi nggak bagus, merah kayak gini ya udah berhenti dulu. Ya kita masih banyak ada testnet, bug hunter ya kan. Private sale kemarin kita tetap cuan gitu. Kan nggak terlalu ngaruh tuh. Gitu kan. Oke, Apalagi siap, kalau siap. iya, jadi orang yang
Kalau malah parodi gitu. Iya, iya kenapa bro gitu. Ini orang merah ngapain kita liatin market terus. Sedih-sedih mulu. Ini parodi. Iya, Gitu. betul betul. Oke, thank you bro. Oke, langsung aja. Ini udah ada Bro Sunrise nih. Silakan Bro Sunrise. Sudah nggak sabar banget kayak mau nanya. Nih silakan bro. Langsung nanya sama ahlinya. Siap-siap Om. Ya, Jadi gini Om, apalagi kondisi market kayak gini Om ya. Sebenarnya saya yang utama itu masalah mental Om. Masalah mental itu kan jarang-jarang dibahas ya. Itu kan kehilangan uang segala macam. Itu gimana Om? Biar mental kita tetap sehat gitu, biar mental kita tetap normal gitu kan. Kan banyak juga ya orang yang oh baru segini doang gitu kan. Nah, itu kan buat sebagian, tapi buat yang lain kan itu kan banyak Om, itu Om. Ya. Itu yang utama dulu Om. Jadi kalau misalkan ngomongin segi mental ya, aku nggak ngomongin dari aku sendiri. Ini kutipan aku ambil dari CEO Gojek ya, yang sekarang menteri. Dia itu dalam suatu wawancara pernah bilang gini, Bang. Everything must come up, it must come down. Kalau misalkan, kalau nggak salah gitulah. Pokoknya artinya apapun yang lagi naik, itu pasti turun. Begitupun sebaliknya. Apapun yang lagi turun, itu pasti bakal naik. Nah, itu salah satu kita mempersiapkan itu yang kita harus prepare for the worst case ketika kita lagi di atas. Ketika lagi kita naik, kita prepare. Kalau misalkan ini kita ke bawah, itu gimana? Makanya pas di atas, kita jangan terlalu jumawa, kita harus prepare ketika kita lagi di bawah. Begitu pula kita lagi di bawah, kita nggak boleh pesimis, karena kita bakal ke atas, gitu loh. Jadi ya jangan itu yang aku pegang sampai sekarang gitu. Ketika lagi di atas aku persiapan untuk worst case. Ketika semua tidak terjadi sesuai harapan, aku masih bisa bertahan. Ketika dia naik lagi, oke, aku nanti nabung lagi di atas. Gitu sih. Kebanyakan orang mereka berpikir bahwasanya hidup itu bakal ke atas terus, hidup itu bakal di bawah terus. Itu nggak boleh. Ketika ke atas kita jumawa, ketika di bawah kita depresi, itu nggak boleh. Makanya don't marry your investment. Investasi lo itu bukan bukan istri lo, investasi lo itu bukan cewek lo. Jadi nggak usah terlalu galau ketika emang sesuatu tidak berjalan pada mestinya, ketika dia breakdown pada charting ataupun fundamentalnya nggak memungkinkan, ya udah CL aja, misalkan gitu. Ataupun ketika lo yakin itu bakal naik, ya udah holding aja gitu. Jangan terlalu dipikirkan kayak seolah investasi lo tuh bini lo. Kalau misalkan lo berpikir seperti itu, artinya ada yang salah. Karena semua yang harus dilakuin itu pada dasarnya harus fun, Om. Kalau nggak fun, itu ada yang salah. Mungkin Om all in. Makanya mental Om kena. Makanya dia namanya manajemen money dan manajemen resiko. Misalkan 20% aja dari total balance. It's okay, biarin. Ketika worst case terjadi, kita masih bisa di CA. Ketika take profit kita nyampe, ya udah take profit gitu. Karena pada ujungnya kita nyari uang, bukan nyari peningan di sini. Jangan sampai kripto itu mendatangkan penyesalan. Naik kita nyesel, turun kita nyesel. Itu yang kebanyakan terjadi di kalangan kripto. Naik telah jual, turun lagi nyesel. Turun nggak naik-naik, nyesel nggak jual. Kan bingung. Makanya ya itu don't marry your investment. Santai aja. oke, thank you Bro Hamsa. Gimana Bro Sunrise? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, satu lagi sih. Oke, Ini kan Om kan mulai dari nol ya, bisa sampai Hmm. sekarang kan. ya. Itu kan pasti butuh mental pejuang yang kuat juga itu Om. Nah, itu Hmm. bangkitin mental pejuang ini gimana Om? Kan banyak orang, udahlah, males lah gitu kan. Nah, itu Om. Kan banyak itu Om yang kayak gitu Om. Kan sebenarnya ya seperti yang Om bilang tadi, apalagi kalau market keadaan kayak gini kan kita nggak mesti harus pantengin chart, gitu kan ada airdrop, kontes sale, kontes meme atau segala macam kan banyak itu Om sebenarnya kan. Iya. Nah itu mental itu bangunnya itu gimana Om? Biar enak gitu kan. Pertama pengalaman Om. Pertama itu pengalaman. Kayak yang aku bilang, kita itu harus jatuh. Kita tuh harus jatuh untuk kita naik gitu. Kalau aku selalu kayak gitu Om.
aku itu orangnya selalu menjaga greedy dan fear. Kalau misalkan aku terlalu ngerasa semua baik-baik aja, aku bakal takut gitu. Karena ini nanti bakal ada apa ya gitu loh. Jadi kalau untuk ngatasin yang seperti itu ya, untuk nyiptain mental pejuang ya pertama satu, lu harus jatuh dan sanggup bangkit dulu gitu. Tapi kalau misalkan lu itu jatuh berkali-kali di lubang yang sama, udah mending lu leave gitu dari tempat itu. Karena mungkin lu nggak cocok di situ. Jangan terlalu dipaksain. Kalau aku tuh bagi aku ya pengalaman itu berharga sih Om. Pengalaman itu berharga. Aku bukan tipe orang yang jangan ke sana. Di sana ada apa enggak? Aku terobos. Habis itu aku mastiin di diri aku sendiri, oh iya bener, jangan ke sana. Kebanyakan orang udah tahu di sana bahaya, besoknya ke sana lagi. Nah, itu yang salah. Gagal itu nggak apa-apa satu kali. Tapi kalau berkali-kali artinya lu nggak cocok. Udah sih gitu aja. Oke, thank you Bro Samsa. Wah, ini dapat ilmu mahal nih dari Bro Samsa nih. Justru kalau pasarnya lagi baik-baik aja, slow-slow aja, justru itu lampu kuning apa lampu merah Bro Samsa? Lampu merah karena terlalu baik-baik Lampu aja merah itu ya. kita itu ngeri aku Om, kalau udah terlalu baik-baik aja tuh. Oh iya, Iya. oke. Thank you, terima kasih Bro Samsa. Gimana Bro Sunrise? Sudah bisa menjawab? Sudah cukup Om. Kalau bagi saya sih sudah jelas Om. Oke, siap. Thank you Bro. Selanjutnya ada Om Farendi. Silakan Om Farendi. Halo Om, mau Ya, nanya aja pandangan sama Om Samsa nih gitu. Kan ada pandangan bahwa kita harus pakai OPM ya, Other People's Money buat investasi gitu. Tapi ada pandangan juga yang bilang bahwa pakailah uang dingin gitu. Kalau buat investasi jangan pakai uang yang panas lah, bisa kita bilang gitu. Menurut Bro Samsa sendiri lebih condong kemana? Atau mungkin ada yang ketiga gitu loh, yang pilihan yang C yang Bro Samsa udah jalanin, apa kombinasi dari keduanya atau gimana? Makasih. Ya. Oh, pakailah uang dingin itu ya pada dasarnya mau uang dingin uang panas. Gua nggak bisa bedain sih uang dingin uang panas tuh. itu ya nggak bisa bedain nih Bro. Nggak bisa bedain sih uang dingin uang panas karena ya 10.000 tetap 10.000 ya kan. Mau dingin mau panas. Simpelnya sih kalau aku pribadi ya yang yang benar itu ya pakailah jangan pakai uang dapur. Istilahnya jangan pakai uang yang ganggu aktivitas kehidupanmu. Kalau misalkan kos kita per bulan itu biasanya adalah 5 juta ya jangan lu pakai itu. Kecuali kalau lu ada dana sisa, nah itu yang dipakai. Uang dingin, uang panas itu definisinya gue nggak paham. Cuman kalau misalkan biasanya kita ngomong sama anak-anak kita, itu jangan pakai uang dapur. Uang yang bakal lu pakai itu jangan dipakai. Gitu sih. Mau bayar anak sekolah gitu bulan depan gitu, uangnya udah ada, tapi lu pakai buat ini dulu, nah itu nggak boleh tuh. Ataupun uang makan besok pagi, habis itu lu pakai untuk investasi dulu, berharap besoknya kali 10 itu nggak boleh juga tuh. Ya pokoknya jangan pakai uang yang bakal lu perluin. Tapi gue nggak bisa ngasilin duit dari kripto bang kalau nggak pakai duit begitu. Iya, emang ya dari kripto harus modal semuanya? Enggak kok, gue bisa dapetin duit gratis. Kita bisa kerja kok di kripto, ya kan? Jadi, ya nggak tahu dah kenapa. Oke, thank you. eh, Kalau Thank ini you Bro Bro Samsa. Samsa apa? Kalau pakai OPM tuh misalnya minjem Other People Money gitu, minjem dari mana? Menurut Bro Samsa gimana? Pinjaman ah, online, pinjol. Apa bentuknya lah itu pokoknya. apalagi kayak gitu ya, enggak lah. Orang uang dingin uang panas aja enggak, apalagi yang begitu. Enggak om. Oke, thank Oke, you. oke. Gimana Pak Siap, Randy? siap. Cukup Om, makasih Om. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Om Joseph Willy. Silakan Om Joseph. Selamat malam Bang Bli, selamat malam Bang Ya. Jamsa. Untuk Halo om Joseph, ini pengalaman aku om Joseph ini sering banget loh ketemu di YouTube itu ya. Iya, betul rajin Bang ya memang Om Joseph. Jamja ya. Ini mau belajar banyak lagi dari Bang Jamjanya ini. Wah aku kayaknya yang banyak belajar sama Bang Joseph nih.
Enggak. Sama-sama belajar kita, Bang. Nah, Untuk ya, pengalaman terpahit dari Bang Zamza di game ataupun di dunia kripto boleh diutarakan, Bang. Singkat aja oh, juga boleh. pengalaman paling pahit ya pas pertama kali ini ya, pertama kali kenal kripto ya. Itu aku cuman punya duit, ya ini, cuman punya duit 500.000 pada saat itu kan. Untuk itu biaya hidup di Jogja pas pertama kali merantau, aku invest di Oktoin 2 hari scam itu. Aduh bingung itu, habis itu besoknya nggak bisa makan. Ujungnya minta sama abang ya. Iya pengalaman terpahit. 500.000 itu kecil, cuman pada saat itu berharga banget. Kalau untuk saat ini, Bang Jamza, untuk game kan sekarang kita udah lihat game udah banyak sekali kan yang Bang Jamza promokan. Kira-kira Hmm. untuk anak-anak yang bagusnya itu game yang seperti apa, Bang Jamja? Yang masih umur saat ini kan semua anak-anak juga gadget semua kan. Anak saya aja di usia 2 tahun dia udah gadget juga mainan gamenya. Saya takutnya nanti ke depannya dia game yang diperlukan kira-kira gimana itu, Bang Jamja? Jadi nggak salah arah dia. Aku 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 bingung kalau pertanyaan jawabannya untuk anak-anak Om. Ini bahasnya game NFT atau game biasa tuh? Game yang cocok lah, Bang Jamza, kira-kira untuk anak usia 8 tahun gitu, Bang. Aku kurang paham kalau itu. Karena kalau misalkan game NFT, aku rasa belum umurnya. Karena kan banyak resiko di situ. Terima kasih Bang Jamja, terima kasih Bang Beli. Oke, makasih Om Jaset. Yes, selanjutnya ada Jasruli. Udah nggak sabar dari tadi. Silakan bro. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Izin tanya sama Bang Zamsa nih. Tadi kan menurut Bang Zamsa untuk kasus Luna nih kan ada celah yang dimanfaatkan oleh suatu kelompok gitu. Ini Hmm. kira-kira proyek yang sebesar kayak Luna itu apa sih yang mana sih yang harus kita waspadai ke depan gitu biar kita nggak terlalu banyak invest ke sana gitu. Terus Nah, yang ini kedua, bagus. Hmm. gimana caranya ini Bang biar kita nggak FOMO gitu. Terutama saya pribadi kan masih nyobi nih, masih sering-sering FOMO aja. Terima kasih Bang. Thank Nah, you. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali, Bro Samsa. Karena kan iya ini istilahnya, pertanyaan bagus banget sih. silakan, Bro. Yang pertama ini juga bagus banget yang Luna-Luna itu ya. Nah, itu saran aku hindarin dulu yang namanya project yang memiliki stablecoin decentralized. Pilihlah stablecoin yang centralized dulu gitu. Karena sekarang lagi pada diserang kan yang decentralized. Ya contohnya yang centralized itu yang kayak BIDR yang mereka memiliki backup fiat lah gitu simpelnya. Nah, project-project yang seperti itu hindarin dulu. Kita bisa lihat Wafes itu kan lagi diserang, USDN-nya aja sampai $0,7. Jadi hindarin dulu projectnya yang memiliki stablecoin decentralized. Nah, yang kedua itu tadi sering ke FOMO. Nah, ini sering banget nih. Ini sering banget dan jadi concern aku juga. Aku dari dulu selalu pernah bilang, jangan pernah percaya influencer, termasuk gua pribadi. Gitu. Jangan pernah percaya influencer. Kenapa? Karena gini, ya kayak Bang Bang Jose bilang, promo. Oke, iya kita terima promo juga, gitu kan influencer itu juga kan. Nggak munafik gitu. Cuman kadang juga kalau aku pribadi bukannya membenarkan diri, aku real main ya main gitu. Aku promo ya aku bilang ini cuma promo gitu dalam video gitu ya kan. Dan aku juga nggak pernah yang bilang yang namanya bakal kali. Iya, iya terlalu halu tuh enggak gitu. Nah, cuman masalahnya adalah banyak sekali yang nggak pernah dibilangin sama influencer itu tentang gini bang. Influencer itu kan market ya, market pasar Indonesia itu tuh rata-rata tuh seneng ditipu sama seneng diberi halapan palsu. Itu yang buat aku sendiri sebagai influencer pun bingung. Ketika kita real edukasi itu nggak ada yang nonton, Bang. Nggak ada yang nonton. Ketika kita clickbait kasih harapan sedikit tuh,
kayak clickbait lah gitu kan. Itu rame ditontonnya. Iya gimana market pasar Indo seperti itu. Influencer-influencer yang bilang gue jadi korban ini, korban ini, korban itu. Sebenarnya itu karena orang-orangnya itu sendiri gitu. Karena ketika kita real edukasi, ngomongin fakta sebenarnya, marketnya nggak ada. Karena pada at the end of the day, orang cuma pengen dengar apa yang mereka dengar. Sebagai contoh, BNB lagi breakdown. Dimana kalau misalkan kita lihat dari segi charting, dia bakal jatuh ke angka tertentu. Cuman kan maunya holder itu naik terus tuh. Cuman ketika dipaksa influencer ngomong, oh ini bakal naik, nggak sesuai kenyataan, marah tuh holder. Wah, gue ditipu dia. Nah, itu bingung. Gitu. Makanya jangan pernah percaya influencernya. Kalau misalkan lu butuh informasi, ya lu boleh ke tempat influencer tersebut, ke influencer manapun boleh, tapi lu saring ulang lagi informasinya. Jadi jangan dengar, jangan lihat orangnya, tapi lihat aja informasinya. Habis itu informasinya lu kaji ulang lah, di dior kembali. Simpelnya gitu sih kalau dari aku. Oke, Kadang thank you, influencer, thank you. Samsa. sama Mm-mm. satu lagi beli. Kadang Ya, influencer juga kayak aku nih, gue serok ini. Ya gue nyerok tuh 5% balance misalkan. Atau ya. mungkin cuma sedikit balance. Tapi si membernya kadang sampai ada yang ngutang gitu bingung gitu kan. Lah ini gimana gitu. Kita punya manajemen resiko influencer tersebut tuh ada manajemen resiko, ada manajemen money, ada tujuan misalkan engagement, promo ataupun emang lagi review aja gitu kan. Ada tujuannya gitu. Nah, sedangkan orang ini dia all in gitu. Sedangkan kita sendiri aja itu kadang cuma 5% balance gitu loh. Iya nggak all in juga, nggak pernah all in juga gitu loh. Jadi poinnya Makanya memang kita harus punya sikap skeptis bro ya dalam dunia kripto bro iya, ya. ya Mm-mm. harus. Jangan pernah percaya siapapun eh, Ya. influencer cryptocurrency termasuk gue. Oke, luar biasa nih pernyataannya. Thank you bro. Ada lagi Hmm. mungkin? Jasruli? Ya, ada lagi satu lagi, Bli. Oke, Eh, silakan. ini mungkin Bang Jamsa, cara screening cepat suatu proyek itu berpotensi bagus atau berpotensi scam gitu gimana ya? Terima kasih. Lihat lihat timnya. Iya, iya Bli. Cara analisanya lah gitu. Iya, aku sebelum menganalisa kontrak, menganalisa roadmap dan segala macam apapun, lihat timnya. Simpelnya gini, oke, gini. Kenapa aku bilang timnya, orang-orangnya? Kalau misalkan kita ibaratkan seorang chef aja lah. Chef itu terkenal gitu. Chef itu terkenal. Misalkan taruhlah chef yang pakai garam-garam gitu loh. Apa sih? Itu siapa yang namanya chefnya lupa lah. Intinya chef itu South terkenal. Bay, South Bay. Ya. Nah itu. Salbai. Sal Salbai. Nah itu terkenal. Salbai terkenal. Nah gitu. Kita makan steak di tempat Salbai. Gua belum pernah nyicipin. Gua yakin steak kita enak. Kenapa? Orang-orang pada ngejar. Sama kayak misalkan investasi. Kalau misalkan itu yang backupnya Binance Labs, ya pasti gue lebih percaya daripada project tersebut, project buatan Indo yang nggak tahu siapa itu gitu loh. Paham di sini? Makanya lihat dulu timnya. Itu screening tercepat. Oke, Oh, thank you bro. Terima kasih bro. Si Bang, Ini terima kasih banyak atas sharingnya. ya ya. sama-sama. Oke, ini ada nih pertanyaan di chat bro, saya bacain aja. Bang, aku mau tanya nih sama Bro Samsa, ini dari Badek Escobar. Ini kayaknya adiknya Escobar nih. Bagaimana menurut pendapat Bro Samsa tentang istilah kata kamu ingin kaya, pelajari skill yang sekiranya orang kaya mau bayar, terutama di dunia kripto, Bang. Pay the price. Maaf ya, saya bertanya lewat chat. Oke, silakan. Kira-kira menurut pendapat Bro Samsa, gimana Bro tentang istilah yang tadi itu bahwasanya kamu ingin kaya, pelajari skill yang sekiranya orang kaya mau bayar, terutama di dunia kripto, Bang. Ini menarik pertanyaannya nih. Silakan, Ya, Bro Samsa. menarik itu karena quotes yang pernah aku buat itu pasti anak quotes Sultan itu anjir. Oh, gitu ya. Oke, silakan, Bro. Anjay. Iya, iya. Kalau misalkan kita pengen kaya ya kita pelajarin skill orang yang ini Bang, apa tuh namanya?
skill yang orang kaya ingin bayar gitu. Ya simple kalau misalkan kayak di kripto gitu. Kalau misalkan lo pengen kaya, ya lo harus punya skill yang misalkan developer ataupun orang besar kripto itu butuhkan gitu. Ya lo bisa cepet kaya kan. Misalkan lo kerja di Indodax ataupun lo kerja di Binance gitu. Rare info pasti mau nggak mau lo dapat kan. Ya lo bisa manfaatin itu kan. Lo masuk ke dalam dapur gitu. Ya simple sih bang. Sebenarnya itu Oke. itu adalah sebenarnya kata-kata aku yang ya itu Ya, maknanya ke kurang lebih seperti ya, itu. Heeh. Simpelnya ya. Itu apa nama tuh, ya satu lagi ya, kalau kita mau kaya ya kita harus bergaulnya sama orang-orang kaya juga ya. Kalau di iya kripto iya. ya kita bergaulnya dengan komunitas kayak gitu, dengan orang-orang yang sukses. Salah satunya Bro Samsa ini. Ya nanti tinggal tempel aja Bro Amin. Escobar, si Bro Samsanya nih. Kalau disuruh ke Itu Timur, pasti ke anak Timur itu kan. konsultan itu. Sama dia. Karena kata-kata Oke, itu thank pernah you. aku buat. Iya. Hmm, Gimana Bro? Enggak, karena kata-kata itu dulu aku yang buat di status gitu. Pasti anak Oh konsultan. gitu. Iya, siap, siap. Nah, kalau menurut apa nama tuh Bro Samsa sekarang nih, ini kan kita dunia kripto ini kan decentralized tuh nggak? Jadi Ya, istilahnya itu mungkin salah, kalau nggak salah dengar kan itu salah satu alasan kenapa Bro Samsa sangat menikmati, mencintai dunia kripto ini, kayak gitu Bro, betul nggak Bro? Karena di sini benar. Bro Samsa bisa jadi diri sendiri kan, nggak ada yang Ya, mengatur lah hasilnya seperti itu kan. Nah, cuma karena saking desentralisnya, saking bebasnya dunia ini, sehingga itu merupakan celah gitu loh bagi eh, ya. beberapa dan bahkan kebanyakan ya orang-orang yang ya dalam quote and quote mencap dirinya sebagai developer, padahal tidak semua orang bisa jadi developer tuh enggak. Nah, sehingga dia memanfaatkan apa kesempatan itu gitu loh untuk yang namanya meraup keuntungan dengan ya bikin project, habis itu scam, habis itu muntaber, habis itu lari segala macam. Nah, kalau menurut Bro Samsa dengan adanya fenomena itu nggak kira-kira gimana kita sebaiknya bagi teman-teman investor untuk biar terhindar, Bro? Karena saya lihat di sini mungkin ya beli paling-paling agak-agak ano ya, agak-agak istilahnya BTL ya, balik tembak langsung. Saya selalu ngomong di grup saya karena di sini kan juga banyak developer tuh nggak. Saya bilang ya tolonglah developer jangan cuma manis di depan aja ketika kalian butuh kami itu nggak, ketika kalian mendapatkan uang kami ya kalian akan cuek-cuek bakal menyapa grupnya aja nggak sempat tuh, padahal sibuk apa sih itu nggak seperti itu kan. Akhirnya banyak Benar. yang tidak konsisten, tidak komitmen dengan apa tuh dengan project yang dia present di awal itulah. Untuk Ah, menghindari developer seperti itu gimana kira-kira dari Bro Samsa sendiri gitu loh, karena kembali lagi jam terbang itu kan tidak bisa mengkhianati itu loh nggak. Bro Samsa udah hampir benar-benar. 5 tahun lah ya di sini, pasti Iya ketemu benar. pola gitu loh. Awal-awalnya pasti ya pernah lah nyemplung segala macam, tapi kan ketika di Oh sana iya kan ternyata iya. bisa pintar lagi gimana gitu. Iya, gimana ya? Jujur-jujuran aja ya, jujur-jujuran aja. Ya, kadang orang nggak tahu resiko sih, Om. Dia menyamakan kayak simple lah. Salah satu orang yang namanya lumayan besar juga di kripto bilang, kripto itu berbahaya, cuman mereka ngelihat dari salah satu token tertentu aja, gitu. Iya, simpelnya lo harus tahu tempat lo bermain sih, karena kripto itu luas, Om. Misalkan kalau kita misalkan ngomongin investasi aja, dari kripto yang micin yang misalnya project baru sehari jadi langsung launch dan sebagainya. Ya jelas itu resikonya berbeda gitu kan. Belum lagi token-token yang masih survive, masih dalam bentuk startup lah misalkan di bawah 100 CMC gitu. Ya itu resikonya beda juga gitu. Ya kita balik lagi ke akhirnya ke atas big cap sampai father of crypto ya si Bitcoin ya resikonya beda gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin seperti itu ya lo harus paham kripto dulu baru ngomongin resikonya. Karena resiko di tempat-tempat investasi yang ada di kripto luas Om. Itu beda semua resikonya. Jangan karena di micin bilang, aduh sulit nih. Gitu. Habis itu di top CMC ngeliat si Luna langsung, waduh semua kripto. Ya beda. Beda tempat.
Iya, jangan disama-samain. Iya, iya. Nah, terus dengan istilah gini gimana bro? Kan banyak orang bilang istilahnya jangan pernah taruh telur dalam satu keranjang, atau enggak? Tapi kita Nah, ya benar. kayak semacam diversifikasi lah gitu loh. Cuman di satu sisi, kalau kita misalnya diversifikasi, kita punya uang modalnya juga kecil, walaupun naik signifikan pun juga nggak maksimal, kan gitu nggak bro? Nah, Benar. kira-kira kalau menurut Bu Samsa gimana bro? Karena misalnya nih, yang koin kita punya duit misalnya berapa? 10 juta misalnya. Kalau kita masuk 2-3 project, token atau koin, ketika dia naik, kan kita juga signifikan juga naiknya. Tapi kalau kita Benar. diversifikasi ke 10 project, 20 project, otomatis kan kecil-kecil dia masuknya. Nah, itu gimana bro? Maksudnya menurut bro, eh, gimana gininya? Apakah ada kombinasi baru mungkin dari Bro Samsa, dari pengalamannya Bro Nah, Samsa? kalau misalkan kita ngelihat dari buku ini ya, buku Psychology of Money, Hmm. itu soal di bab ke-6 atau bab ketiga yang ngomongin Anda menang undian. Itu kan mereka ngomongin soal Warren Buffett, Richard, sama pemilik CEO-nya Disneyland. Nah, itu ada beberapa manajemen resiko. Ya, setuju, agree. Bahkan semua Hmm. orang besar ngomong kayak gitu. Taruh jangan di satu tempat gitu. Jangan jangan taruh di satu tempat gitu. Bahkan mereka ngomongin psikologis mental, jangan pernah jangan namanya project itu ada yang berjalan atau enggak. Ya kan? Kita naruh misalkan di 10 tempat. Namanya di 10 tempat itu project ada yang jalan atau ada yang enggak juga. Ya lu jangan pusing gitu, terusin aja. Nah, kalau misalkan lu udah di tahap taruh taruh jangan taruh telur di satu tempat, artinya lu udah bijak memanajemen uang lu. Kalau misalkan lu emang modalnya 10 juta, ya jangan pernah halu untuk kayak misalkan keuntungan lu bakal sama kayak uang 100 juta gitu loh. Ya beda dong. Iya Oke, kan? siap. Iya beda dong. Iya, iya. Thank you Bro Samsa. Ini makin menarik nih, makin malam nih. Oke, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung di open aja mic-nya teman-teman. Oke, Bro Surya. Izin, Silakan Bro Surya. Oh, Om Vidi Iwan. Silakan Om Vidi. izin Bre, Ini kok aku Ya. tertarik sama cerita Om Samza ini. Jadi Om, habis kena rakpul 500.000, gimana comebacknya ke kripto Om? comebacknya di kripto, aku main airdrop, aku jadi admin airdrop tersebut gitu. Dan situ aku survive. Aku jadi YouTuber, ya gitu. Bahkan Ah, sekarang lagi jadi brand ambassador juga, Bro. Itu gimana ceritanya, Bro? iya, iya. Gimana ya bang? Aku nganggep kripto tuh mata uang bang. Bukan kripto itu cuma mata uang. Jadi kayak dari dulu tuh nganggep kayak ya ini duniaku, kripto itu mata uangnya. Gitu. Jadi kayak ya aku bisa jadi apa aja di sini. Hmm, oke. Gitu. Berarti comeback-nya itu cuma dari airdrop aja apa ada mungkin gini? Ada mungkin Kenapa? jalan ninja lain? Enggak, dari airdrop aja. Dari airdrop sama jadi admin itu. Ya bisa dibilang laki Hmm, juga. Aku dulu ya. buat YouTube terus terang karena aku di Telegram itu banyak banget orang yang nanya ya di Facebook, Telegram. Hmm, Udahlah buat YouTube aja lah tutorialnya, edukasinya gitu. Sekali cukup gitu kan. Kalau di Telegram kan kadang pembahasannya ataupun di Facebook itu aja tapi banyak orang baru yang nanya. Jadi ya buat YouTube aja. Ya dari situ bertanya sampai sekarang. Bahkan oke. sekarang udah nambah sayap ke venture capital kan. Hmm, 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 hmm. Ya, gitu Berapa Om lama Bro? Vidi. Hmm? Berapa lama tuh Om? Apa? Menjalani airdrop sampai ke tahap ini berapa lama gitu? Gini, aku itu bang, aku crypto enthusiast. Jadi kayak aku tuh ngelakuin apa aja potensi yang ada di kripto. Kayak aku bilang tadi di awal ada 7 kan. Hmm, ya. Jadi pertama ada yang private sale, habis itu ada yang namanya airdrop, ada yang namanya testnet, ada bug hunter dan segala macam tuh di testnet kan. Habis itu kayak ada lagi dia IDO, setelah IDO dia ada eh launch di DexCheck yang pemain micin itu, habis itu masuk ke big cap, habis itu masuk ke dalam futur. Ya aku mainin semua. Ya kalau misalkan lagi nggak bagus nih ya kayak sekarang mungkin di spot lagi nggak bagus sama futur ya udah aku main yang lainnya. Main game NFT ditambah sekarang metaverse. Main game NFT ya aku kemarin main game NFT ngajak ngajak subscriberku karena udah ya daripada ngeliatin market mulu kita main game ya iya aku nganggapnya mata uang sih Bang.
Iya, iya, iya. Ya Oke. kenapa Itu harus dikotak-kotakin lu investasi lu nggak mau main yang lain ya? Lu kalau kripto main yang lainnya juga. Kenapa harus earning di satu tempat kalau misalkan ada 7 tempat? Iya, setuju, benar, setuju. Om. Ini sebenarnya aku ada dua cabang pertanyaan, Om. Pertama gini, Ah, kan tadi aku tanya, aku kan belum tahu tuh, Om itu mulai dari kena rakpul tadi sampai ke tahap ini, Om itu menghabiskan waktu berapa lama? Itu kan bisa jadi apa juga ya? Eh, Contoh teman-teman biar semangat lah, menggeluti dunia kripto kan gitu. Yang kedua itu, Om, sebenarnya tiga. Yang kedua ah, itu, eh, Om kan waktu itu nggak punya uang, habis tuh hmm, sampai dikasih abang tuh. Selama hmm, Om menjalani kegiatan ini kan belum tentu penghasilannya gede kan. Apa yang ah, Om lakukan sehingga bisa cukup biaya bulanannya? Yang terakhir itu, oke, yang ya, terakhir, apakah pernah Om itu eh, secara tidak langsung menipu orang? Karena gini, banyak orang ngesil kan, ngesil hmm, tahu nih project ini nggak beres, tapi kita sil hmm, aja. Kita hmm, udah join awal, nanti kalau udah hmm. target Oke, kita, oke, aku paham, kita aku keluar. paham. Nah, gitu. Oh, yang pertama tadi apa? Butuh waktu berapa lama ya? Untuk Yes. dari Rakul, Rakul itu. Nah, 1 sama 2 aku singkat aja ya. Jadi pada saat itu aku nggak punya uang, bagaimana cara bertahannya? Yaitu aku ini bisa dibilang beruntung ya. Pertama kalinya aku ikut airdrop, pertama kalinya aku dapat duit itu 5 juta om. Itu. Pada saat itu Tahun? dulu, pada saat itu emang airdrop hunter itu dikit kan, jarang kan, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak banget. Kalau dulu tuh rata-rata ya legit gitu. Jadi bisa bertahan. Habis itu kayak eh habis itu yang kedua apa tadi? Ya, yang pertama kan berapa durasinya, berapa lama sampai ke tahap ini. Terus Oh, ya itu oh, tadi. oke, oke, oke. Yang pertama berapa durasinya sampai ke tahap ini? Dari Rakpol itu 5 tahun om. Aku mulai Yes. kan 2017. Jadi aku pertama kali mulai itu kena Rakpol. Kacau emang. Jahat bener. Habis itu eh ya ya kayak gitu. Aku kena Rakpol. Habis itu aku ikut airdrop. Kayak mana cara ngembaliin duit aku? Kan scam tuh, duit nggak ada tuh kan, makanya ya kayak mana cara balikin duitnya? Oke gitu. Uh, ada yang nyari gratisan di kripto, ya udah gitu kan. Aku main gratisannya aja, main gratisannya lagi, itu dapat 5 juta, habis itu aku ditawarin jadi admin, project itu dulu bayarannya berapa ya? $100 kalau nggak salah per bulan. Habis itu dari situ ya bertahan sampai sekarang. Nah, kenapa bisa bertahan? Simpel. Aku selalu mikir, apakah uang aku cukup untuk bulan depan atau enggak itu di hari ini. Aku nggak Oke, hidup hari nice. ini gitu. Nice, Gitu. Om. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, Om. Paling penting nih, Om. Apa tuh yang ketiga tuh? Bisa kalau paling penting dijelasin lagi aja, biar takutnya nggak salah. Ini karena aku pribadi, Om. Apakah Sebenarnya kan ini ya? Ah, apakah aku pernah nyekem atau nggak gitu ya? bisa dibilang jadi orang yang ngefomo seal. Kita tahu nih project nggak beres. Tapi kita seal aja, biar orang masuk. Ah, Nanti kalau MC-nya udah target kita keluar tuh. Kita biarin yang kena itu. oke, 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 oke. Kalau begitu, eh, aku tuh orangnya, apakah pernah begitu atau enggak? Secara nggak sadar, itu kan kalau itu disengaja ya berarti, bukan nggak sengaja ya? Nah, disengaja. Disengaja itu sampai saat ini belum. Cuman kalau misalkan nyampe bener-bener kita kita itu loss, ya loss parah. Aku tuh bahkan ini loh, kayak misalkan project tersebut nggak beres, aku tuh sengaja nolak, serius. Makanya di YouTube Auto Sultan lihat ya, apakah ada micin gitu. Karena gini, Om. Aku kan punya temen tuh, kenalan temen tuh. Hmm. Kita diskusi soal kripto kan. Jadi ada satu developer apa ya kalau nggak salah Basir gitu ya. Dia punya beberapa project. Tapi kita tahu nih project ini soft rock gitu. Jadi Hmm. project satu udah rilis, udah kena Hmm. MC-nya, dia TP, si developer buat project kedua, dia ikut lagi dia ngesil sampai ngemodalin segala macam. Abis itu nanti udah sampai MC-nya, si developer tinggal di project kedua buat project ketiga gitu terus. Bahkan dia bisa dapat kali-kali Iya. lipat. Tapi kan secara etika kita tahu nih project nggak bener, tapi kita biarkan karena kita mau dapat cuan. Karena menurut aku itu
cara yang salah ya, Kalau menurut Om kayak mana gitu? Apakah itu memang wajar gitu? Itu Apakah kita tahu secara salah? sengaja ya. Kalau secara sengaja aku nggak membenarkan hal itu. Apalagi kalau misalkan lu bawa nama komunitas lu. Kalau misalkan lu itu apa tuh namanya tidak membawa komunitas lu pengen jahat atas nama lu sendiri atau lu berpura-pura jadi orang lain, I think it's okay. Karena kita kan kita nggak bawa-bawa komunitas kita kan. Taruhlah kita misalkan jadi bule, abis itu kita nyekain bule gitu. Kalau misalkan lu pengen cuan luber gitu kan, ya itu oke lah. Cuma kalau misalkan lu main di tempat lu sendiri, menurut gua itu apa nggak sayang perjuangan lu selama ini gitu. Apa nggak sayang sih sama uang yang mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan itu habis gitu. Kalau gua sayang sama komunitas gua sih, Om. Kalau misalkan itu pun benar terjadi tidak sesuai dengan harapan, ya jujur berarti gue juga minus kena di situ gitu. Tapi kalau secara disengaja, gue sayang sama komunitas gue, gila. Bertahun-tahun gue di sini, gue nggak mau. Oke, thank you bro. Om Piti, ada lagi? Udah cukup Oke, ya? Bli. Cukup, Bli. Makasih ya, Oke, Om. thank you Sharingnya. Ya, bro. Oke, ini selanjutnya ada dari Om Lucy Harun. Silakan bro, langsung aja bro, jangan di chat bro. Om Lucy. Halo, Om Lucy Harun. Kalau nggak saya bacain dah, mungkin malu-malu nih. Ini dari Om Lucy Harun, dia nanya masalah main stick Zeus nggak bro Samsa? ya, Mystic Stick, Zeus. ya Zeus Fragment. Ah, aduh. Aku mungkin kita ini aja lah. Aku pemain judi atau bukan gitu ya? Aku Nggak, pemain ini judi atau bukan? sebenarnya pertanyaan ini nanti terakhir mungkin ya saya beli tanya ya. Cuma karena ada yang nyinggung kayak gini, kemarin kan sempat nih Bro Samsa bilang sebenarnya di Crypto ini pun saat sekarang ini Bro Samsa levelnya itu kayak bilang bisa penebusan dosa gitu loh. Ini ada kaitannya nggak Bro Samsa? Ya. Sebenarnya gini, yang sama aja yang aku bilang kayak yang itu. Sebenarnya di Auto Sultan itu sendiri gitu. Penebusan dosa itu artinya gini, Om. Om percaya nggak sih, Om? Orang yang baik adalah orang yang dulunya pernah jahat. Percaya nggak, Om? Iya, setuju. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang pernah jahat. Kalau misalkan lo orang itu dari dulu baik, ya itu belum bisa gue sebut baik karena apa? Dia belum pernah jahat. Malah bahaya gitu. Malah bahaya orang baik yang jadi jahat daripada orang jahat yang jadi baik. Nah, cuman yang sama yang kayak Om itu bilang, apakah pernah di Auto Sultan? Jawabannya enggak. Tapi apakah gue pernah bermain di luar gitu? Nggak bawa nama komunitas gue? Ya. Kalau untuk di Auto Sultan gue terlalu sayang gitu. Jadi kalau misalkan gue mau macem-macem dia dulu itu biasanya gue tuh di luar pakai luar negeri. Karena dulu zamannya SEO kan. Ya, betul. Zamannya SEO. Ya itu ngapain di Indo? Apalagi nyampe komunitas lu, kalau lu pengen betulan cuan, ya udah dong. Ayo game masa ilmu lu cuman sebatas nipu member lu doang. Oke. Thank you bro. Oh, ini ada Om Lucy Harun di sini. Ayo bro. Nih malu-malu. Tanya apa lagi Om Lucy Harun? Lanjut. Ini kayaknya Halo. banyak anak Auto Sultan juga ya. Ayo dong. Gimana nih bro? Gladiator. Kalau ini Lucy Harun ini gininya di Clear Engine ini. Ini brother saya nih. Tapi malu-malu nih, nggak mau open mic dia. Ayo bro, open mic dikit lah. Ada si Gus di sebelahnya Om, makanya nggak berani dia kayak. Oh gitu ya. Anjir. Oke, lanjut ini. Oke, silakan Om Lucy Harun. Aduh. Gimana kabarnya Bli? Sehat Bli? Sehat bro. Oke, sukses sama. Ya, lanjut bro pertanyaannya. Enggak sih, bukan pertanyaan itu, sebuah pengingat. Oh, sebuah pengingat. Ya enggak aja. Iya. Enggak, gue nggak tahu lah, gue nggak ikut-ikut lah ya. Pengingat, jangan sampai kayak gitu lah.
Oh, Iya, berarti pas nyambung dong tadi beli bilang sebagai penebusan dosa gitu bro ya? iya. Oh, oke. Ya udah. Siap, siap. Aduh, malu di sini suhu semua. Gua masih terik. Si paling teri lah ya. Iya. Ayo dong gladiator, nggak ada yang nanya nih. Wah, kamu orang nanti di VIP saya kick nih. Nggak ada yang nanya nih. Silakan gladiator, siapa mau nanya? Ini ada Bro Surya tadi juga. Bro Surya mau nanya bro? Silakan Bro Surya. Masa anak ASC nggak berani nanya? Ih, Oke, tadi ada Om Ahmad Rohimin, silakan Om Ahmad. Tumben nih kelihatan nongol. Silakan Om Ahmad. Malam, Bli. Ya, malam. Malam, Om Zamza. malam Om. Itu saya mungkin baru gabung tadi, Om. Awalnya masuk kripto, pilih untuk main-main ICO itu gimana, Om? Karena biasanya kan kalau orang-orang yang main ICO pertama itu kan mengharapkan cuan tinggi kan. Lain kalau dia Ah, beli yang sudah koin-koin yang sudah stabil gitu kan, yang sudah fundamentalnya sudah oke. Biasanya kalau teman-teman yang main-main seperti itu kan karena ingin mengharapkan cuan yang banyak, lipatan naiknya tinggi, resikonya pun tinggi gitu kan. iya, Itu iya alasannya sih. Cuman kenapa tuh masuk pertama gitu. kalau kita ngomongin zaman dulu sama zaman sekarang beda kan. Kalau zaman sekarang orang pada rebutan staking, sama aja resikonya tinggi kok. Staking hype zaman ini. Tapi kan zaman dulu enggak. Yang hype kan ICO. Ya, tergantung zamannya sih. Kalau ngomongin Om, kenapa resiko? Iya, dulu hype-nya itu. Jadi landing resiko. Ya hype-nya itu ya mainnya itu. Oke. Tergantung zamannya bro ya. Kalau emang Iya. hype-nya NFT, Itu main tahun NFT berapa, itu Om? enggak. Itu tahun berapa ICO yang ICO 2017 2018. Ya, gimana Om Ahmad? Bisa menjawab? Ada iya. pertanyaan lanjutan? Mungkin kalau sekarang hype-nya private sale lah ya. Private Atau sale Karena juga saya banyak bro. karena kan dulu juga biasanya kan kalau kita nge-reviewnya ide itu kan lihat review tuh berapa bintang gitu kan. Ada biasa kan monitor kayak gitu kan. Ya aku dulu juga pernah sempat kena juga masuk kayak gitu. Makanya di sekarang landing juga di males landing pernah masuk. kena nggak Om? Gimana? Di landing BitConnect, Octoin, Aku nggak masuk BitConnect. Aku dulu ya. main kayak gitu masuk kayak apa ya dulu ya, UTN gitu kan, yang punyanya Rusia gitu kan. Nah, terus apa ya dulu Eh, masuknya? Kayak gitu-gitu lah Om. Ya sampai sekarang koinnya ya itu tadi nggak jalan. Apa nih? Loh, nah iya iso nipu tapi nganu. Kok kata. Halo? Ada iklan lewat? Bro Rizky? Oke. Om Ahmad Rohimin, ada lanjutan lagi Om? Sudah ya bro ya? Cukup Om Oke, Ble. thank you. Ya, ini ada pertanyaan di chat bro Zamza. Dari siapa nih? Bentar lu tak bacain. Dari Arfixa. Bang Zamsa mau nanya, selama di dunia kripto pernah mengalami kerugian terbesar berapa? Wah, ini agak-agak private nih. Terus gimana cara bangkitnya biar nggak stuck move on dari masa lalu? Makasih. Banyak yang kena mental itu loh. Setelah kena mental gimana bangkitnya gitu loh. Silakan bro Zamsa. Sedikit singkat aja bro. secretnya ya gue dari awal join nggak pernah modal, jadi gue nggak tahu kapan gue losnya. Iya betul ya. Oke. Gila nih. Oke, gitu aja bro. Kan saya awalnya dapat dari airdrop, jadi ya udah. Oke, ini Om Arfixa ada di sini. Gimana Om? Ada pertanyaan lanjutan? Om Arfixa? Ya, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya nih kita minta pendapatnya brother kita nih. Ada Om Indra. Om Indra. Malam Om Indra. Lagi free kah, Om? Swastiastu beli. Swastiastu. Malam Om Zamza.
Ada Halo yang Om mau Indra. ditanyakan nggak ini? Ya, oh, Sama Bro enggak sih Samsa, Om. akhirnya kita bisa culik dia ke sini loh. Mungkin teman-teman di sini Siap. juga just info ya buat Dex Lover sama teman gladiator dari ASC. Jadi Dex Capital sudah resmi partnership ya dengan OP Siap. Sultan Capital. Ya, ini luar biasa Bro Samsa, Bro Flavian sangat humble sekali. Semoga nanti ke depannya banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Oke, silakan Om Indra. Siap beli. Gini, saya mau sambung sedikit beli. Ya. Saya tergelitik sama ini, bukan pernyataan Om Samsa justru. Ya. Karena yang malam itu kita diskusi, ya beli tahu saya connect dengan Om Samsa dalam artian basic kami itu sama, pengalaman kami sama. Gini, saya tergelitik dengan teman-teman, apalagi saya baca tentang airdrop nih, ya kan? Ada pro dan kontra terkait airdrop. Gini, bagus nggak airdrop itu? Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya airdrop itu bagus sih, beli. Kalau Om Samsa bilang dia startnya dari airdrop, berarti pemain micin senior. Karena kita dulu pemain micin itu memang seperti itu. Tapi bedanya di developernya. Dulu waktu kami untuk dapatkan airdrop itu ada tugas-tugas yang harus kami kerjakan untuk dapat itu. Bukan hanya follow Instagram, follow Twitter, retweet, kemudian like dan segala macam. Bukan seperti itu, gitu loh. Sadar atau enggak, developer lain juga melakukan airdrop yang sama, tapi modelnya berbeda. Modelnya bikin event, ya kan? Kemudian nanti mini event itu dapat reward berapa USDT, berapa BUSDT, berapa BNB. Sebenarnya itu airdrop polanya. Tetapi yang diberikan itu berbeda. Karena yang diberikan itu koin atau token lain. Padahal model dulu itu developer-developer sebelumnya mereka memberikan tugas yang jadinya seperti game, sama layaknya teman-teman bikin mini event sekarang, tapi dia bayarnya pakai koinnya. Nah, duit yang dia siapkan, USDT, BUSDT, BNB yang dia siapkan untuk kalau kita sekarang itu kita kasihkan langsung BUSD atau USDT atau BNB. Nah, dulu itu dimasukkan sebagai backup koin yang dibagikan atau token yang dibagikan sehingga tokennya tidak kosong. Itulah kenapa Om Samsa ketika mengatakan dia startnya dari airdrop, ya benar emang. Kita pemain koin micin yang lama itu pasti begitu. Tapi tidak semua developer seperti itu. Ya sama lah dengan sekarang. Saya sendiri melakukan airdrop. Saya sampai diprotes sama direksi, sama komisaris. Begitu saya paparkan, mereka baru sadar, oh iya itu airdrop ya. Airdrop. Play to earn itu airdrop. Right to earn itu airdrop. Share to earn itu airdrop. Hanya cara memberikannya beda. Apakah itu akan merusak tokenomics? Enggak. Kalau kita punya alokasi marketing yang kita mau alokasikan untuk merekrut holder, merekrut lovers, kita kan bagi-bagi tuh, ya kan USDT, BUSD, supaya lebih kena, maka nggak usah bagikan USDT, nggak usah bagikan BUSD, kasih token kalian, kasih koin kalian, duit yang anggaran yang sudah dialokasikan, pakailah untuk LP, untuk membackup koin itu, supaya koinnya atau tokennya nggak kosong, gitu loh. Ini sama dengan pendapat bahwa seluruh developer Indonesia itu scam. Pokoknya dari Indonesia, rupul, scam, coba duyut. Lah, apakah semuanya? Kan enggak sama dengan airdrop. Saya pun pernah, bos, merasakan airdrop dan legit yang namanya airdrop. Tapi memang cara dapatnya tidak semudah sekarang. Makanya saya tidak main airdrop lagi. Karena airdrop sekarang itu menyerempet ke hanya untuk bagi-bagi doang, tapi begitu mau dicairkan kosong isinya. Malah ada yang katanya bagi token di Telegram
begitu mau ditukarkan, ya kan, mau diklaim nggak bisa, karena nggak ada yang backupnya, nggak ada. Apakah kami tidak melakukan airdrop? Lalu melakukan share to earn-nya Doiku itu airdrop, tapi ada perhitungan ekonominya, sehingga saya berani keluarkan dan itu terbackup. Kalaupun dijual detik itu, saya buyback. Begitupun dengan right to earn-nya kita, ada perhitungannya. Apakah saya beli? Saya beli, ada perhitungannya gitu beli. Oke. Saya hanya mau menanggapi itu beli, gitu loh, supaya kita teredukasi di sini. Jangan terlalu sensitif untuk hal-hal yang mungkin kita punya kenangan buruk dengan itu, tapi tidak semua orang kenangan yang seperti itu jelek bagi semua orang gitu beli. Thank you beli, thank you Om Sansa, thank you teman-teman. Terima kasih Indra. Bang Indra. Gimana Bro Samsa udah ini? Kayak TKO itu juga kan dia learn to earn ya kan? Ya itu Om Sansa. Itu bisa dimasukkan juga dalam kategori airdrop juga gitu. Ya itu salah satu budget marketing seharusnya kan. Ada di dalam marketing. Oke, siap. Oke, thank you. Mungkin pertanyaan terakhir ada? Silakan. Tidak terasa ada 1,5 jam aja nih kita ngobrol sama Bro Samsa nih. Iya. Ada nggak? Ini anak-anak Auto Sultan ngapain anjir kayak di sini udah kayak tuyul nggak ngomong anjir. Saya potong Om Samsa, saya mohon maaf. Ya Om Indra. Om Samsa, saya minta maaf banget, saya minta izin turun dulu soalnya ada tamu pemegang sahamnya kami berkunjung lihat kinerja kami. Kebetulan juga kita lagi masih rapat direksi. Saya minta maaf Om Samsa, Om Bli, teman-teman sekalian. Terima kasih ya Pak Sekjen. Ya, thank you semua. Thank you. Iya, thank you Bang Indra. Siap. Nah, terus gini Bro Samsa, kemarin kan Bro Samsa tertarik tuh mau masuk karena kebetulan kami juga Dex Capital menginisiasi lahirnya asosiasi Bro. Karena terus terang ya kita sudah muak lah dengan banyak developer yang dia istilahnya scam segala macam, tapi kita nggak nyalakan mereka. Kenapa? Karena belum adanya regulasi, belum adanya kode etik yang jelas sama sertifikasi kan untuk jadi developer yang seperti apa. Nah makanya kami menginisiasi itu. Nah sekarang lagi perumusan ADART. Nanti kalau udah rampung baru saya kabarin nanti Bro Samsa biar bisa ikut berpartisipasi lah di sana itu loh. Karena makin banyak komunitas yang mensupport kan makin bagus juga gitu Bro. Iya sebenarnya gini, itu aku setuju banget. Jadi ya sayang Bang Indra udah nggak ada. Bang Indra lagi nggak. Nah sebenarnya kayak kita ngomongin soal token Indo. Apakah token Indo yang ada yang bagus ya? Jawabannya ada. Ya nggak usah ngomongin yang lama-lama ya kan. Nggak usah ngomongin yang lain. Korea Engine yang jelas-jelas Auto Sultan building, yang Auto Sultan support, itu ya artinya ya kami bantu. Nah, cuman permasalahannya adalah simpelnya gini, nggak ada regulasi itu tadi sih Om. Kayak gimana ya Om ya? Ya mau nggak mau kan semua itu kan kapital kan gitu. Ya dengan adanya asosiasi ini aku berharap kayak ada sebuah sistem di mana kalau misalkan lo mau diakui, ya lo harus masuk sini. Dan kita tuh yang kayak tim yang riset tentang mereka itu kayak seru sih. Pasti bakal meminimalisir gitu. Iya ibaratnya gini 1:10, 1:9 ya orang-orang yang bagus 1 yang jelek 9 mau nggak mau skeptis dong. Iya. Nah kita tuh aku harap tuh bisa meminimalisir jangan terlalu dipermudahkan gitu loh. Yang 9-nya ini. Iya. Nanti pasti akan ada kode etik yang jelas juga nanti Bro. Oke, mungkin terakhir bisa gini Bro, bisa kasih ya closing statement dalam artian pesan gitu loh, pesan buat kami, pesan buat para investor Indonesia biar bisa menjadi smart people lah, bisa menjadi lebih cerdas gitu loh untuk menghandle feeling, untuk money management, untuk emosi management, psikologinya seperti apa gitu loh Bro, sehingga bisa tap lah gitu loh menghadapi setiap momen bahkan terburuk pun gitu loh. Silakan Bro. Nah, yang pertama kalau misalkan kayak gitu, statement saya ya, kalau jadi apalagi di bear market kayak gini, saya yakin teman-teman di sini ada yang loss, termasuk saya juga sebenarnya ya ada loss juga gitu, tapi bedanya saya cuma 20% doang yang saya pakai gitu.
Buat teman-teman di sini, kalau misalkan kalian berinvestasi, pahamin dulu atas resikonya. Jika kalian emang udah paham dengan resikonya dan ngatur money manajemennya, ya duit. Tapi kalau misalkan kalian itu, ini pengalaman pertama kalian, pengalaman pertama pahit kalian, jadikan itu sebuah pembelajaran. Ingat, salah satu kali itu wajar. Nggak ada yang namanya manusia sempurna. Tapi jangan sampai salah kedua kalinya. Gitu aja sih, Om. Oke, terima kasih banyak, luar biasa sharingnya Bro Samsa malam hari ini. Ya, Siap. mungkin dengan ini mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman ya acara Nyelonjuk malam hari ini. Ya, sampai jumpa di acara Nyelonjuk berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya. Thank you Makasih semuanya. banyak ya Bro Samsa ya.